Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Adobe Illustrator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana atau tahapan-tahapan awal sebelum menggunakan Adobe Illustrator dari dasar versi Mas Ogin ya. Yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika membuatnya. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa kita langsung saja buka aplikasi Adobe Illustrator-nya ya. Nah, teman-teman ketika sudah membuka Adobe Illustrator nanti akan melihat tampilan seperti ini. Oke. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sebelum memulai atau menggunakan aplikasi software Adobe Illustrator, nanti teman-teman akan memilih ataupun akan men-setting ukuran atau lembar kerjanya maunya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, misalnya di sini sudah ada yang disediakan alternatifnya, ukuran-ukuran yang biasa digunakan oleh desainer-desainer untuk membuat desain apa tersebut. Nah, di sini ada ukuran A4, postcard, web large, iPhone, dan ukuran ini, ukuran biasa, ukuran TV ataupun video ataupun yang berkaitan tentang video. Nah, biasanya ini digunakan buat thumbnail, poster ataupun iklan ketika kita membuat desain sebuah video. Nah, di sini custom size ini format ukuran yang teman-teman bebas untuk seperti apa ukuran tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di bawah sini kalau misalnya teman-teman sudah pernah menggunakan Adobe Illustrator ataupun pernah mencoba memakainya, nah di sini ada tulisan recent, yaitu desain ataupun file-file yang pernah teman-teman buat sebelumnya. Nanti di sini ada ditunjukkan seperti ini ya. Oke, langsung saja ketika teman-teman ingin menggunakannya, tinggal teman-teman tekan create new. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah ada filenya sebelumnya, tinggal teman-teman tekan open. Nah, di sini Mas Ogin mencontohkan tahapan-tahapan awal bagaimana cara menggunakannya ataupun bagaimana cara memulainya menggunakan software Adobe Illustrator. Oke, langsung saja tekan create new. Nah, kemudian dia akan muncul tool atau bar seperti ini ya. Nah, menu tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri, misalnya di sini recent, ukuran-ukuran yang sebelumnya pernah dipakai. Nah, di sini akan tampil. Ibaratnya ini historinya lah, seperti itu ya. Kemudian save. Nah, save ini seperti ya misalnya template dan lain sebagainya dan yang sejenisnya ya. Nah, bisa teman-teman download juga kalau teman-teman ada. Nah, di sini mobile teman-teman tahu kan, handphone dan sejenisnya ya. Nah, di sini ada iPhone, ada Google Pixel, ada Surface dan juga Apple Watch dan Nexus. Nah, kemudian web ini yaitu ukuran-ukuran website lah. Misalnya teman-teman mendesain sesuatu untuk website, nah misalnya landing page ataupun thumbnail buat website tersebut ataupun poster buat website tersebut. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya ya, dan juga MacBook juga termasuk. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sebelahnya ada print. Nah, di sini ukuran-ukuran kertas ya. Seperti biasa ya, print itu adalah ukuran-ukuran yang kertas kalau kita print. Nah, di sini ada ukuran letter, bisa juga disebut F4 ataupun ukuran A4 legal, tabloid, A3, B4, B5 seperti itu ya, yang sudah disediakan. Nah, di sini ada film dan video. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, ukuran film dan video ukurannya yang sudah ada disediakan di sini. Nah, tinggal teman-teman pilih sesuai seleranya, maunya seperti apa. Di sini Mas Ogin hanya men-sharing, hanya memberitahu, menginformasikan sesuai pengalaman Mas Ogin ketika Mas Ogin menggunakan Adobe Illustrator-nya seperti apa, tahapan-tahapan di awalnya seperti apa. Oke, langsung saja. Misalnya saya menggunakan A4 ya. Ketika misalnya teman-teman menggunakan A4, di sini Mas Ogin mencontohkan A4 ya, tinggal tekan klik A4 sesuai selera masing-masing ya. Misalnya teman-teman mau di ukuran yang lain bisa juga. Nah, kemudian di sini ada tampilan. Nah, di sini preset detail. Misalnya teman-teman beri nama misalnya belajar desain misalnya.
Nah, misalnya ya contohnya, kemudian di sini lebarnya ya, ukurannya berapa, kemudian tingginya berapa. Nah, di sini juga ukuran meterannya berapa, bisa milimeter, sentimeter, pixel, inci, dan lain sebagainya ya. Nah, yang sudah disediakan di sini ya. Bawaannya, kemudian orientation, bisa portrait, bisa juga landscape. Nah, sesuai tergantung selera teman-teman ketika teman-teman membuat desain. Nah, kalau di Adobe Illustrator dia otomatis tersendiri, dia bisa menyediakan langsung secara otomatis. Tinggal di artboard ini ya, artboard ini ada lembar kerjanya. Misalnya teman-teman ingin artboardnya lebih dari satu, tinggal teman-teman klik di sini. Nah, sampai teman-teman ingin berapa artboard yang diinginkan, ataupun mau ketik manual juga bisa, misalnya 20 ataupun misalnya 15 ataupun 5, contohnya seperti itu ya. Oke, misalnya di sini satu aja. Nah, kemudian di sini ada tulisan bleed. Nah, bleed ini adalah sisi-sisi atas, bawah, tengah, kiri, kanan, seperti itu ya. Kemudian di sini ada advanced option. Nah, advanced option ini teman-teman akan dilihatkan color mode-nya mau apa, misalnya RGB ataupun CMYK. Nah, misalnya RGB, teman-teman ingin mendesain buat kebutuhan desain di sosial media ataupun yang berkaitan tentang online dan tidak dicetak, teman-teman bisa pilih RGB color. Kalau teman-teman ingin memilih CMYK color, nah teman-teman biasanya desainer di sana menggunakan CMYK color ini ketika desainer tersebut membuat desain yang desain tersebut akan di print out, mungkin seperti banner, poster, iklan, dan yang sejenisnya lah yang di print out. Nah, kemudian di sini ada restart efeknya, resolusi. Nah, misalnya ada high, medium, screen. Nah, tinggal teman-teman pilih mana teman-teman yang mau dipilih sesuai selera masing-masing. Nah, saran sih pilih yang 300 karena supaya maksimal hasilnya ya. Kemudian preview mode bisa di wall, picture, overprint. Nah, bebas teman-teman pilih yang mana. Mau setting misalnya, nah, lebih settingannya mau seperti apa, bisa teman-teman tekan. Oke, kalau sudah seperti itu kita tekan saja misalnya RGB color. Oke, nah tinggal teman-teman tekan create. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Oke teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di sini ada toolbarsnya, tools yang disediakan oleh Adobe Illustrator. Apa aja misalnya ya. Misalnya teman-teman kurang, bisa ditambahi. Nah, tekan titik 3 di sini. Nah, di sini ada tambahan-tambahan tools yang bisa teman-teman tambahkan dan pindahkan ke sebelah sini. Misalnya teman-teman ingin menambahkan shaper tool, misalnya shape tool. Tinggal teman-teman klik kiri, tahan, tarik, pindahkan ke sini. Misalnya taruh di sini misalnya. Nah, dia akan muncul otomatis di sini ya. Oke, kita close saja. Nah, di sini ya. Tuh. Nah, misalnya ingin teman-teman ganti, nah teman-teman tinggal tekan aja klik kanan. Nah, ataupun klik ini klik kanan. Nanti akan muncul tools yang tadi sudah kita pindah. Bebas teman-teman pindah di sebelah mananya sesuai keinginan teman-teman. Oke. Nah, di sini ada artboard-nya ya. Karena tadi kita settingnya satu artboard, dia akan muncul satu artboard. Nah, yang disebut artboard ini putih, yang kotak putih ini. Kalau teman-teman men-settingnya dua artboard, nanti akan muncul lagi putih supaya mudah lah teman-teman ketika mendesain, supaya tidak bolak-balik teman-teman membuat new dokumennya. Oke. Nah, di sini ada tampilan toolbarsnya yang sudah ada ya. Karena di sini Mas Ogin toolbarsnya mengenai painting ya. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mengubahnya sesuai keinginan, misalnya teman-teman ingin mengubahnya tracing misalnya, nah dia akan berubah otomatis seperti ini. Misalnya web, dia akan otomatis seperti ini. Oke. Misalnya layout, nah sebuah kertas atau buku paper, nah, misalnya akan berubah seperti ini. Oke. Nah, itu tampilan toolbar yang di sebelah kiri teman-teman. Nah, di atas ini ada tampilannya, yaitu stroke, ketebalan garis outline-nya seperti apa, misalnya ketebalannya berapa. Nah, teman-teman bisa rubah di sini.
Nah, di sini ada toolbar garis warnanya. Misalnya outline-nya mau warna apa, teman-teman bisa rubah di sini. Sebenarnya bisa rubah di sini juga. Nah, di sini ada kotak hitam ini adalah buat outline, kotak putih ini adalah untuk warna si objek tersebut. Oke, nah di sini juga sama seperti ini. Oke, kemudian di sini juga ada tulisan file. Misalnya teman-teman mau menambahkan file baru atau template baru ataupun dokumen yang sudah ada dan lain sebagainya ya. Di sini ada edit, di sini ada objek misalnya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi Mas Ogin sharing atau memberitahu tahapan-tahapan awal supaya teman-teman mudah bagaimana cara memulai menggunakan software Adobe Illustrator. Nah, supaya teman-teman mudah ketika teman-teman membuka software Adobe Illustrator, tidak bingung dalam menggunakannya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana atau tahapan-tahapan awal sebelum menggunakan Adobe Illustrator dari dasar versi Mas Ogin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini, oke? Supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.